Bab 26. Aku bisa mengobatinya sendiri. Ayumi berusaha berdiri tapi bahunya ditahan oleh tangan kokoh milik pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Aku tahu, tapi aku ingin mengobatimu, ucap Dr. Lee dengan santai sambil membersihkan luka di kepala gadis itu. Lukanya tidak serius, hanya benjolan dan sedikit goresan kecil, tapi ia heran kenapa pendarahannya tidak berhenti-berhenti. Masih ada saja darah yang keluar dari luka itu walaupun sudah diberikan obat. Dr. Lee mengambil kain kasa lalu menekan luka itu yang membuat Ayumi mengernyit menahan sakit. Setelah ditekan sedikit lama dan kembali diberi obat, akhirnya pendarahannya terhenti. Tanpa membuang waktu, dokter tampan itu menutup lukanya dengan kain kasa baru. Sudah selesai, ujarnya sambil menatap Ayumi yang masih sedikit pucat. Gadis itu telah berganti pakaian dan membersihkan tubuhnya dari kotoran akibat lemparan tepung dan juga telur yang ia terima tadi. Terima kasih. Ayumi bangkit berdiri lalu menunduk memberi hormat membuat Lee Soyuk mengangkat alisnya. Tidak usah mengucapkan terima kasih kepadaku. Sudah kewajiban setiap pria untuk melindungi wanita yang ia sukai, Dr. Lee berkata dengan santai sambil menatap Ayumi yang berdiri mematung. Sun Bainin, seharusnya kau tidak usah melakukan hal itu dan membiarkan mereka membunuhmu di depanku. Mereka tidak akan membunuhku. Benarkah? Dr. Lee bertanya sambil berdiri, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Matanya menatap Ayumi tajam yang juga tengah menatapnya. Tidak, tepung dan telur tidak akan bisa membunuhku. Tapi bagaimanapun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ayumi menganggukkan kepala lalu berjalan menuju pintu. Sudah kubilang, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ucapan Dr. Lee itu membuat Ayumi menghentikan langkahnya untuk sesaat sebelum ia kembali melangkah dan tangannya hendak membuka pintu ketika pria itu melanjutkan ucapannya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, cukup mentraktirku makan malam saja. Ayumi membalikan badannya hendak protes tapi sepertinya akan sia-sia karena pria itu kini telah pura-pura sibuk membereskan berkas-berkas pasiennya lalu mendahului Ayumi keluar dari ruangan itu untuk melakukan kunjungan. Apa yang kau lakukan? Mengapa masih berdiri di sana? Kau tidak akan melakukan kunjungan pasien? Serunya setelah melihat Ayumi yang masih berdiri di dalam ruangan dengan pintu terbuka. Ayumi melihat beberapa rekan residennya telah berdiri di belakang pria itu lengkap dengan catatan di tangan masing-masing, dan kini mereka menatapnya dengan penasaran. Ayumi membuang napas berat. Maafkan saya, ucapnya sambil berjalan lalu bergabung dengan rombongan dokter itu untuk melakukan kunjungan pasien, rutinitas mereka setiap pagi. Kunjungan hari itu terasa berat bagi Ayumi. Hampir semua mata memperhatikannya. Berbisik-bisik di belakangnya malah tak sedikit yang bergunjing tentang gosip dirinya, Kevin, dan Dr. Lee. Berbeda dengan Dr. Lee yang mendapat tatapan memuja dan pujian tentang aksi heroiknya pagi ini dari pasien-pasien perempuan, Ayumi mendapat cibiran dan pandangan menyelidik dari mereka. Yang bisa Ayumi lakukan hanya berpura-pura tidak mendengarnya, menutup telinganya rapat-rapat dan menundukkan kepala mencoba bersembunyi di balik rambut panjangnya. Semangat Ayumi, tinggal satu lagi, seru Ayumi dalam hati berusaha menyuntikkan kekuatan kepada dirinya sendiri. Naas baginya ketika ia memasuki kamar rawat yang terakhir karena di sana diisi oleh 6 pasien wanita parubaya dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Semua pasien itu menyambut Dr. Lee dengan senyuman hangat. Dokter itu boleh bersikap cuek terhadap yang lainnya, tapi ia akan memperlakukan pasien sehangat matahari pagi. Apalagi terhadap pasien-pasien tua, maka ia akan berubah dari pesona seorang vampir yang dingin menjadi pesona seorang pangeran yang baik hati. Itulah kenapa ia sangat terkenal di kalangan para pasien parubaya. Seperti sekarang, ia sedang mendapat pujian karena aksinya tadi pagi. Aigo Dr. Lee, kau memiliki hati yang sama tampannya dengan wajahmu, puji seorang wanita tua dengan rambut keriting pendek beruban. Dr. Lee, apa kau sudah memiliki kekasih? Aku akan mengenalkanmu kepada cucu perempuanku yang sangat cantik. Nenek Cho, bukankah cucumu masih berumur 10 tahun? Putriku yang cocok dengan Dr. Lee. Selain cantik, dia juga sangat pintar memasak. Kau pasti menyukainya. Tidak, keponakanku. Dan perebutan tentang siapa yang paling cocok untuk menjadi istri dokter itu pun terus berlanjut. Untuk sesaat pemandangan itu membuat Ayumi tersenyum dan melupakan kejadian yang menimpanya tadi pagi, sampai suara seorang wanita menghentikan kegaduhan di ruangan itu. Tunggu sebentar, bukankah dokter muda itu yang ada di TV kemarin? Ucapnya sambil menatap Ayumi yang membuat semua orang kini menatapnya dengan penasaran.
Kau benar, seru salah satu dari mereka, dan seperti efek domino, komentar satu itu membuat semua berkomentar sama. Kini semua orang benar-benar telah memfokuskan pandangannya kepada Ayumi yang kembali memucat. Ia memejamkan mata meringis mengingat kejadian tadi pagi ketika orang-orang berteriak kepadanya sambil melemparkan berbagai macam benda. Jadi katakan pada kami, apa benar kau berpacaran dengan penyanyi tampan itu? Ruangan itu tiba-tiba hening menunggu jawaban Ayumi atas pertanyaan dari pasien parubaya yang tangannya terlihat memakai penyangga. Dr. Lee, bukankah dokter itu yang kau selamatkan tadi pagi? Salah satu pasien itu kini bertanya kepada Dr. Lee yang tersenyum menatap wanita itu. Dengan tenang pria itu berjalan menuju Ayumi yang memucat. Tiba-tiba kedua tangannya memegang pundak gadis itu yang langsung terlonjak kaget. Matanya langsung menatap Dr. Lee dengan sorot mata terkejut yang dibalas dokter itu dengan pandangan lembut yang menenangkan. Dr. Lee berdiri di belakang Ayumi. Tangannya dengan lembut menarik bahu gadis itu hingga kini ia berdiri tegak. Jarinya yang panjang mengangkat dagu Ayumi hingga tak lagi tertunduk. Seolah secara tidak langsung ia memberitahu gadis itu untuk tidak menundukkan kepala dan bersembunyi. Iya, memang dia yang aku selamatkan tadi pagi. Bukankah dia jauh lebih cantik aslinya daripada di TV? Ah, kau benar, dia jauh lebih cantik aslinya, ucap Nenek Cho sambil tersenyum yang disambut gumaman setuju dari yang lainnya. Kalian bisa menjaga rahasia? Bisik Dr. Lee di balik bahu Ayumi dengan mata yang memandang para pasien parubaya itu. Sekarang bukan hanya mereka saja yang terlihat penasaran, tapi para dokter residen dan juga perawat yang ada di sana terlihat antusias mendengar lanjutan ucapan pria itu. Kau bisa mempercayai kami, ucap salah satu dari mereka yang didukung dengan anggukan semangat dari semuanya. Sebenarnya dia kekasihku. Semua orang terlihat terkejut. Para wanita parubaya itu refleks menutup mulutnya menggunakan tangan. Mata mereka terbelalak menatap mereka berdua. Ayumi sama kagetnya dengan semua orang yang ada di ruangan itu, tapi berbeda dengan Dr. Lee yang hanya tersenyum santai. Jadi kalian berdua berpacaran? Iya, kami berpacaran. Bukankah kami sangat serasi? Ujar pria itu memotong ucapan Ayumi yang hendak menyangkal ucapannya. Tapi bagaimana dengan penyanyi pria itu? Bukankah foto mereka berdua sudah beredar di internet? Itu hanya foto ketika mereka sedang makan siang bersama di taman belakang. Bukankah kita biasa makan dengan teman kita? Tidak ada yang istimewa. Dr. Lee sambil berdiri di samping Ayumi. Coba kalian bayangkan, kalau mereka benar-benar pacaran, apa mungkin mereka akan makan di tempat ramai seperti taman rumah sakit? Lanjutnya sambil menatap kumpulan wanita itu yang kini terlihat antusias mendengarkan penjelasannya. Tentu saja tidak kan? Mereka pasti akan makan di tempat rahasia. Para wartawan itu terlalu membesar-besarkan masalah gara-gara sebuah foto makan siang saja, dan itu telah membuat hidup seorang gadis berantakan. Para wanita parubaya itu kini menatap Ayumi dengan sorot mata prihatin. Kau benar, mereka keterlaluan, ucap seorang dari mereka yang kini tengah menatapnya. Apa kau tidak terluka? Tanya Nenek Cho yang lembut dengan sorot mata keibuannya yang membuat Ayumi merasakan desakan rasa haru di dadanya. Ia hanya bisa menggeleng sambil tersenyum getir. Tentu saja dia tidak apa-apa, karena ada aku yang akan menjaganya dengan sangat baik, ucap Dr. Lee sambil merangkul bahunya lembut. Dan aksinya itu sukses membuat para wanita parubaya itu kembali tersenyum sumringah dan melontarkan godaan-godaan khas orang tua.